Oke, selamat siang teman-teman. Siang hari ini puji Tuhan cerah ya. Nah, untuk di Semarang sendiri dan terutama Jakarta, Tangerang ini, cuaca ini menjelang tahun baru Imlek ini memang lagi tidak bersahabat, Pak. Wah, hujannya hujan angin, hujan gede. Waktu kemarin saya di Jakarta sini hujan juga nggak sekarang? Hujan gede juga ya. Bahkan di Jakarta itu sampai beberapa daerah sudah banjir juga, cukup dalam juga. Ya, semoga baik-baik aja. Nah, saya ngingatin sekali lagi teman-teman. Meskipun Blaze ini juga sudah membuat kolam baik tema natural atau minimalis dengan spek filtrasi yang premium, dengan spek kapasitas filter itu minimal 40%, 30% aja udah jarang sekarang, kita rata-rata 30 sampai 40%. Tapi saya mengingatkan untuk kolam-kolam yang terutama full outdoor ini, kamu shoot ya, fasilitas kita ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 yang di sini, 2 yang di rumah saya. Jadi di Blaze Koi Center kedua ini, kolam yang full outdoor seperti ini ada 6, 8. Nah, saat hujan itu yang pertama jangan dikasih makan saat hujannya turun langsung. Yang kedua, meskipun sudah tidak hujan karena ini swing dari panas, dingin, hujan, kurangin porsi makannya. Misalkan kalau satu kolam tadinya sehari misalkan 400 gram atau 500 gram setengah kilo, kurangin 50% dulu. Nah, kemudian backwash, kamu shoot ke chambernya itu Val ya, nanti kita kan video-video backwash juga udah sering buatin. Juga dipersering, misalkan yang seminggu tadinya sekali, dibuat 2 kali. Supaya untuk mengurangi kadar amonia, nitrit-nitrat yang tidak sehat untuk ikan bercampur dengan asam dari air hujan dan biasanya pH-nya tinggi itu bisa diminimalisasi ya, itu tips sedikit ya. Nah, kita mau update, kita sudah menyelesaikan satu project di 2026 ini kebetulan di satu kota kita tercinta Semarang, dan ini adalah salah satu kolam natural yang unik sekali. Dalam artian unik sekali, jujur saya teman-teman di beberapa project kolam-kolam natural yang lain, penyetingan jenis-jenis tanaman, jenis-jenis pohonnya ini baru yang kali ini nih. Makanya saya sedikit masih agak kagok dan kita diskusi dengan owner dan lain-lain. Tapi intinya sekali lagi ini adalah kemauan dan selera dari owner. Nah, seperti apa sih lokasi awalnya, proses-prosesnya sampai finishing, sampai running, kita saksikan dulu melalui cuplikan video berikut ini. Oke, nah itu tadi ya teman-teman ya. Puji Tuhan project pertama udah selesai. Kemungkinan nanti di minggu depan ada 2 project lagi yang sudah tahapan finishing dan running. Jadi nanti di tahun 2026 ini, Januari ini kita menyelesaikan 3 project. Yang 2 kolam natural, yang 1 kolam minimalis. Nanti kita akan update di next video. Nah, saya mau sedikit jelaskan sedikit teman-teman. Ini memang sekali lagi dari desain awal yang saya tadinya kepengen tanaman plantingnya dan lain-lain itu bonsai-bonsaian. Ternyata customer ini suka karakter tanaman-tanaman yang merambat, jungle, dan yang nuansanya hutan atau nuansanya agak ke arah jungle yang lebat lah, seperti itu. Banyak tanaman daun besar, daun lebar, dan segala macam. Dan memang beliau ini sangat unik sekali, terutama beliau ini sangat pecinta sekali barang-barang antik dan kolektor barang-barang antik teman-teman ya. Makanya kalau ruangan di belakang kolam, samping, musolanya, dan segala macam, ini juga ibaratnya sangat-sangat unik dan antik sekali. Nah, saya mau ngasih satu tips yang biasanya terutama yang memang tidak bikin kolam dengan Blaze. Kalau Blaze itu tipenya itu safety sekali. Jadi mulai dari desain kolam, pembuatan filter, pembuatan kolam, estetikanya dan segala macam sampai safety-nya. Nah, saya sarankan, saya tanya, kok di sini ada genset nggak, ada backup untuk PLN mati nggak, dan segala macam, nggak ada. Nah, saya juga mau mengingatkan, nanti kolamnya isinya ikannya keren-keren, estetikanya udah keren, landscape-nya tanaman pohonnya keren, ya sekitar pendukungnya juga estetikanya keren. Kalau mati lampu terus ikan koinya kenapa-kenapa satu kolam, kira-kira sayang nggak sih teman-teman? Sayang ya. Nah, saya sarankan ada beberapa. Yang pertama itu memang buat teman-teman yang hobi dan pecinta koi, jangan ngomong pecinta cuman bisa beli ikan, bangun kolam keren, bikin kolam keren doang teman-teman. Tapi kalau ada kondisi yang terburuk, PLN mati,
jangan juga PLN-nya yang dikomplain disalahin terus, kita nggak punya backup gitu loh. Ngomel-ngomelnya, wih gara-gara PLN saya rugi puluhan juta, ratusan juta, bla bla bla. Lah kenapa sih nggak kita prepare dari awal? Yang pertama teman-teman, minimal nih, dicatat Val, tolong digarisbawahi. Harus punya minimal aerator AC/DC. Udah dah, itu yang paling murah. Gitu loh, paling itu berapa sih Val? 2 juta, 3 juta? Ya kurang lebih segitu ya. Nanti kalau teman-teman mau klik, coba deh nanti ngomong sama Debri deh buat membantu teman-teman dan Bless People juga dan customer. Jadi nggak cuman ngandalin tanya-tanya ke saya doang. Di video ini bisa nggak sih kayak semacam langsung ada linknya untuk belanjanya atau apa, dikasih referensi yang kita rekomen, salah satunya yang punyanya Rumah Mayin ya. Itu nanti dengan harganya apanya tolong dicantumin. Itu paling minim deh teman-teman, UPS inverter ya. Kalau teman-teman bisa bangun kolam puluhan juta, ratusan juta, beli koi puluhan juta, ratusan juta, masa sih 2-3 juta untuk UPS inverter teman-teman nggak mau save gitu loh. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua adalah UPS inverter. Kebetulan Bless punya produk sendiri. Nah kita sekarang bisa mulai layanin untuk umum. Artinya selain kolam yang bikin dengan Bless atau project yang dengan Bless, kemarin juga ada beberapa dari Malang, dari Surabaya, dari Semarang juga, dari Jakarta sudah mulai order. Ya, itu satu unitnya harganya nanti tolong ditampilin juga. Memang kita nggak inden, tapi biasanya setelah tanda jadi itu pembuatan kurang lebih seminggu, karena itu custom. Ya, ini keren sekali untuk aerator membackup kolam yang mati lampu mati PLN bisa sampai 8-10 jam. Udah sangat cukup sekali. Desainnya juga sangat rapi sekali, keren sekali. Bahkan kotaknya ini kotak kedap suara yang bisa membuat perangkat-perangkat untuk UPS-nya baik aki, power, inverter dan yang lain segala macam itu terjaga jangka panjang. Dan yang tahu lah lebih kerennya apa Val? Kita nggak perlu manasin manual UPS ini, otomatis. Jadi saat PLN ini nyala normal, setiap 2 hari sekali atau setiap hari ya saya lupa ya, nanti saya update lagi. Itu dia bisa nyala sebentar kayak ibaratnya tuh mobil tuh manasin aki itu loh Val. Kalau lama nggak dipakai tiba-tiba kan aki bisa soak, mau aki kering ataupun aki basah. Itu udah ada otomatisnya juga. Jadi teman-teman nggak perlu repot manasin manual sendiri. Begitu PLN-nya mati, switch langsung. Power inverter langsung daya listriknya nyala. Ya, begitu PLN-nya nyala lagi, UPS-nya mati, dia ngecas lagi. Keren kan? Jadi ini bisa ditinggal sewaktu-waktu dan untuk rumah-rumah yang tidak ada yang jaga sama sekali, saran saya UPS inverter. Nah yang ketiga genset ya, kalau genset kita nggak jual, teman-teman bisa cari di tempat toko-toko genset yang umum, baik yang besar, kecil, silent, yang China lah, yang Jerman lah, itu harganya dan sebagainya juga menyesuaikan. Nah beliau hanya nurut pakai UPS inverter dari kita, bahkan kemarin nambah UPS yang untuk apa? Aerator AC/DC untuk fat karantinanya juga. Intinya teman-teman, kolamnya sudah keren, ikan koinya nanti keren-keren, landscape-nya pendukungnya keren. Ya kita jangan menyepelekan hal-hal kecil untuk backup PLN yang mati itu teman-teman. Nah ini puji Tuhan tidak ada kendala, ikan juga udah mulai masuk, nanti ikan yang dari Bless juga Senin atau Selasa mulai dikirim. Nah yang pasti teman-teman, semoga tahun ini kita juga bisa memberikan hasil-hasil karya di kolam koi, taman, landscape, kolam renang dan yang lain sebagainya macam yang bisa memberikan kepuasan untuk customer maupun penonton-penonton Bless People pada umumnya. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita tidak berasa udah 5 tahun lebih loh Val, Bless Channel Val ya. Dari pandemi Corona 2020 ya. Ini udah 2026. Ya saya ingat saya itu mendekati bulan 11-10 lah Bless Channel lahir. Ya waktu itu kalau nggak salah ingat vlog-vlog pertama kita tuh malah burung waktu itu ya. Ya terakhir ke kolam koi dan segala macam. Nah yang pasti teman-teman, jika teman-teman suka dan ingin tanya-tanya mengenai pembuatan kolam koi, taman, kolam renang, landscape, aviari dan segala macam, langsung aja kontak di bawah ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua dukungannya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di next vlog berikutnya. Bye bye.